Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Kasfia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Hairun Ternate, Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, Bra. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini sama dengan di pertemuan kemarin, yaitu menggunakan aplikasi ClassPoint ya. Sudah tahu semua ya? Sudah. Silakan buka HP-nya, kemudian login dan bergabung dengan kelas. Oke, sudah ada yang bergabung 4, 5. Oke, ayo silakan bergabung semuanya. Kita mulai proses pembelajaran kita. Untuk mengkondisikan kelas, mengkondisikan emosi kita, mari kita mengenal dulu perasaan kita pada hari ini. Perhatikan di sini. Ibu menyediakan ada 3 buah pernyataan. Yang pertama ini nanti Ibu baca ya. Hari ini saya senang, semangat, dan antusias. Kalau perasaannya seperti itu, maka kalian mengirimkan gambar kroket. Kemudian, hari ini saya merasa kurang bersemangat, berarti kalian mengirimkan gambar mobil. Ya, betul. Kemudian hari ini saya merasa sedih, berarti mengirimkan gambar sepeda. Dilakukan melalui handphone masing-masing dan nanti akan tampil di layar. Silakan. Ini gambar kroket. Wah, luar biasa. Kita pertama dulu buat Arinda Ruby. Mana Arinda Ruby? Oke. Kenapa di situ gambar sepeda yang dikirim? Kemarin kucing kesayangan saya hilang, Bu. Ya Allah, kucing kesayangannya Arinda hilang. Kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan kucingnya segera ditemukan ya. Amin. Jangan sedih lagi ya. Ya, Bu. Harus semangat dong. Oke, semangat. Kita kasih semangat dulu. Ini kesepakatan kelas kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Ibu tinggal mengingatkan saja ya. Ini ada gambar burung cendrawasih, ada gambar burung bidadari halmahera. Jadi berarti dari halmahera. Nah, lihat kedua burung ini. Kemudian pernahkah kalian melihat burung bidadari dan burung cendrawasih? Ada yang sudah pernah lihat? Sudah. Sudah pernah ya? Ya. Lanjut. Apakah ada kemiripan? Ada ya? Bisa dari warna bulu, kemudian bentuk paruh, mirip ya? Mirip. Nah, apakah kedua burung ini berasal dari induk yang sama? Ada yang sudah tahu? Tahu ya? Oke, penasaran pasti ya? Untuk menjawab penasaran itu, hari ini kita akan mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup dan mengevaluasi gagasan baru tentang evolusi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada kurang lebih 4 tujuan pembelajaran. Ibu bisa baca di sini, kalian juga bisa lihat di layar ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan pengertian evolusi melalui diskusi dengan benar.
Ya, sebelum masuk di prosesnya, Ibu jelaskan dulu apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran tadi, ya. Yang pertama adalah Ibu akan menyampaikan materi secara singkat melalui slide presentasi, kemudian dari video juga. Sebelum saya menjelaskan, adakah yang sudah tahu tentang evolusi? Oke, silakan Zahra. Evolusi berasal dari bahasa Inggris evolution yang artinya perkembangan. Oke, luar biasa. Oke, ada lagi yang lain yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Bintara. Jadi evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke, benar sekali. Jadi evolusi berasal dari bahasa Inggris evolution yang berarti perkembangan. Nah, di dalam ilmu biologi, evolusi ini adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama. Bisa ya? Selanjutnya, dalam kajian biologi berarti bahwa terjadi perubahan. Perubahan apa? Sifat-sifat yang diwariskan pada suatu populasi. Kalau populasi sudah tahu kan? Oke, jadi pada suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi yang lain. Oke. Mari kita simak video yang berikut. Lalu, bagaimana asal mula terjadinya kehidupan makhluk hidup di bumi? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Di antaranya, teori abiogenesis, biogenesis, kosmozoa, naturalis, dan teori evolusi kimia. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa omne vivo ex ovo, omne ovo ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Sudah disimak videonya? Oke, baik. Kita sudah menyimak video bersama-sama tadi. Selanjutnya kita masuk di tahap identifikasi masalah, ya. Nah, di identifikasi masalah ini kalian akan menemukan rumusan masalah dari video yang sudah tampil tadi, ya. Adakah yang sudah menemukan rumusan masalahnya? Saya Bu. Oke, Nia silakan. Jadi berdasarkan teori asal-usul kehidupan tadi yang dijelaskan dalam video, Ya. apakah semua makhluk hidup berasal dari induk yang sama, Bu? Oke, dicatat ya pertanyaannya. Jadi rumusan masalah yang ditemukan Nia, apakah semua makhluk hidup berasal dari induk yang sama? Oke, kita lanjut dulu. Apakah ada lagi yang sudah menemukan rumusan masalah? Oke, silakan Manazia. Baik, langsung saja berdasarkan penjelasan yang Ibu sudah sampaikan bahwa evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses evolusi atau perubahan yang terjadi pada makhluk hidup? Oke, baik. Luar biasa, kita berikan. Nah, untuk menjawab rumusan masalah ini, kita akan berdiskusi, dibahas bersama-sama di dalam kelompok. Yaitu, karena itu Ibu bagi kelompok dulu. Nah, tempat duduknya ini sudah duduk ke kelompok? Sudah ya? Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2, 3 mana? 3, 4, 5. Ibu akan bagi LKPD. Ibu akan bagi LKPD. Jadi untuk mencari tahu jawaban dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan tadi. Sudah dicatat kan? Silakan dibuka LKPD-nya. Oke, selanjutnya Ibu mempersilakan kalian untuk mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Ini ada studi literatur, bisa lewat list, ada di layar, boleh diklik di LKPD-nya juga sudah ada. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah dipahami kan apa yang harus dikerjakan? Sudah? Kita butuh waktu 20 menit, boleh ya? Boleh ya? Kalau
PowerPoint luar biasa nih dari buat PowerPoint tetap. Kalau kelompok 1 buat apa? Nanti bahan presentasi. Oh, infografis pas dengan teori asal usul. Jadi diurutkan tuh apa dulu ya kan? Iya. Keren. Kelompok berapa tadi ya di sini? 3 ya. Kelompok 3 lihat apa? Hasilnya. Rangkuman. Oke, ditulis tangan. Oke, luar biasa. Insya Allah nanti jadi penulis yang baik ya. Amin. Oke, ini kelompok 5. Hasil presentasinya nanti buat apa? Oh, buat video. Kalian suka buat video nggak di setiap hari-harinya gitu? Oh, suka. Bisa jadi konten kreator tuh. Amin. Oke, kalau di sini? Oh, buat poster. Materinya evolusi. Wah, oke. LKPD-nya sudah selesai, kemudian bahan presentasinya juga sudah dikerjakan. Selanjutnya adalah tahap memverifikasi, ya. Kita verifikasi data-data yang sudah dikumpulkan itu dalam bentuk presentasi. Siap? Siap. Sudah siap presentasi? Siap. Untuk memimpin diskusi kita atau forum kelas ini, bagaimana kalau ibu tunjuknya dari kalian saja? Boleh? Boleh. Mari kita sambut host kita pada presentasi hari ini, Anazia. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sudah kenal saya. Saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Anazia. Di sini saya akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, mengingat waktu, kita percepat saja. Untuk kelompok 1, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang teori abiogenesis atau generatio spontanea. Adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Jadi teori ini sendiri itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles, Nedam dan Anthony van Leeuwenhoek. Beri aplaus yang meriah untuk Nah, sekarang untuk kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 1, saya persilakan. Wah, banyak nih katakan. Wah, kira-kira untuk Kak Susan, saya persilakan. Izin ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut teori biogenesis dikatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pengertian evolusi yang mengatakan bahwa evolusi itu adalah perubahan pada makhluk hidup dalam jangka yang lama. Nah, perubahan yang dimaksudkan kita itu berasal dari Monera berubah menjadi Protista dan selanjutnya hingga menjadi mamalia atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Sekian, saya Beri aplaus untuk Kak Susan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Susan. Jadi pertanyaan tadi cukup bagus. Langsung saja di sini saya akan menjawab. Jadi jawabannya itu tidak, karena atau tetapi Monera itu berasal dari spesies Monera yang sama. Begitupun juga kita manusia juga berasal dari spesies manusia yang sebelumnya, begitu. Jadi bukan berarti Monera berubah menjadi
protista berubah menjadi fungi akan menjadi mamalia. Itu pernyataan yang tidak benar. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Beri apa untuk Jane Lamarck memberikan penjelasan terkait perkembangan dan perubahan organisme yang dimulai dari organisme sederhana menjadi organisme kompleks. Di situ dapat dilihat yaitu adalah gambar dari teori evolusi Lamarck. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu untuk pokok pikiran yang pertama, makhluk hidup sederhana merupakan nenek moyang makhluk hidup yang kompleks atau sempurna. Maksudnya di sini adalah menurut teori ini, makhluk hidup akan terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organ-organ yang terus-menerus digunakan dan berkembang akan menjadi lebih sempurna. Sedangkan organ yang tidak lagi diperlukan akan mengalami penurunan dan menjadi ruginan. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori evolusi Lamarck telah dikritik dan digantikan oleh teori evolusi yang lebih diterima secara luas seperti teori evolusi Darwin. Ya, beri apa sekali lagi untuk jadi baru sekali medianya melalui PPT yaitu materi tentang evolusi Lamarck. Kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori evolusi Darwin. Pengamatan Darwin ke Pulau Galapagos yang mengemukakan berbagai bentuk burung fish. Terjadinya variasi tersebut terjadi karena perbedaan jenis makanan. Burung fish pemakan serangga itu ada burung fish pohon besar, burung fish pohon kecil, burung fish pelapuk, burung fish penyanyi, burung fish tanah kecil, burung fish tanah sedang, burung fish tanah luas, burung fish vegetarian, burung fish kaktus. Sekian dari saya kembali. Dalam buku The Origin of Species by Means of Natural Selection, karya Charles Darwin, hal pokok yang dibahas adalah teori evolusi. Di antaranya yang pertama, di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama, bahwa setiap individu dalam suatu populasi memiliki variasi genetik yang unik. Contohnya seperti perbedaan warna bulu pada burung dalam populasi yang sama. Yang kedua, Charles Darwin mengatakan suatu individu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Maksudnya bahwa dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan dan sumber daya yang terbatas, individu harus bersaing untuk mendapatkan makanan, tempat berlindung, dan pasangan agar dapat melanjutkan keturunannya. Baik, terima kasih dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan materinya. Beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut kepada kelompok 4. Untuk kelompok 4 saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang teori evolusi Wallace, pencetus teori evolusi. Langsung saja, Alfred Russel Wallace, naturalis asal Inggris, menjelajahi Nusantara mulai dari Semenanjung, Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku sampai ke ujung Papua. Dan Wallace memilih kota Ternate, Maluku sebagai rumah tinggalnya selama hampir 4 tahun. Ternate lantas menjadi kota bersejarah karena menjadi tempat lahirnya teori mengenai seleksi alam dan teori evolusi. Baik, selanjutnya ada perbedaan gagasan antara Darwin dan juga Wallace tentang seleksi alam. Kepada Lastri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, para sejarawan ilmu pengetahuan mencatat bahwa walaupun Darwin menganggap gagasan-gagasan dalam makalah Wallace pada dasarnya sama seperti gagasannya, namun ada perbedaan-perbedaannya. Darwin menekankan persaingan antar individu dari spesies yang sama agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Sedangkan Wallace menekankan pengaruh tekanan lingkungan pada varietas dan spesies yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi setempat.
sehingga menyebabkan populasi di lokasi yang berbeda. Mengalami penyimpangannya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Sudah siap? Siap. Oke, untuk kelompok 5 saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori modern. Nah, seiring perkembangan zaman, pandangan mengenai saintis mengenai evolusi terpusat pada gen atau genetika yang disebut juga dengan kode kehidupan. Nah, pada teori modern ini yang menjadi landasan kenapa ada teori modern itu, yaitu teori Darwin, di mana setiap makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang sama atau nenek moyang yang sama yang kemudian akan melalui modifikasi. Nah, contohnya yaitu rekayasa genetika. Nah, genetik material organisme merupakan hasil penggunaan teknologi terkait proses mutasi genetik yang mempengaruhi pada evolusi suatu makhluk hidup. Nah, teori evolusi modern ini ditangkap dengan baik oleh para teknolog dalam rangka merekayasa materi genetika makhluk hidup sesuai keinginan dan kebutuhan manusia. Nah, contohnya yaitu misalnya semangka. Nah, semangka itu ada semangka yang biasa dikenal semangka biji dan semangka non biji. Nah, semangka non biji itu adalah hasil dari rekayasa genetika dari semangka yang sebelumnya ada bijinya. Beri aplaus yang meriah untuk saya persilakan untuk membacakan kesimpulan dari materinya. Baik, terima kasih kepada teman diskusi yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan kesimpulan dari materi teori evolusi menurut Wallace. Jadi tadi sudah dijelaskan, Wallace merupakan pencetus teori evolusi seleksi alam. Teori evolusi menurut Wallace berawal dari Wallace yang mengalami demam, sehingga ia menyimpulkan bahwa hanya individu yang dapat beradaptasi yang mampu bertahan. Oke, baik. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Dengan rangkaian diskusi kita pada pagi hari ini, semoga hasil diskusi kita ini membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita juga teman-teman ke depannya. Baik, saya pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memandu proses diskusi kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa, seru ya? Dari penghujung pembelajaran kita hari ini, kita berikan kesimpulan bersama. Ada yang memberikan kesimpulan secara keseluruhan? Oke, Alfi silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, tapi bukan berarti dari spesies yang sama. Oke. Atau berbeda, gitu kan? Contohnya burung bidadari halmahera itu dari induknya burung bidadari halmahera, bukan dari cendrawasih. Oke, luar biasa. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini yaitu evolusi pada kajian biologi artinya adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan dari suatu populasi dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Oke. Perubahan ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama variasi, yang kedua ada reproduksi, yang ketiga ada seleksi. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman, pandangan saintis mengenai evolusi makin lama makin berpusat pada gen sebagai kode kehidupan. Sekian saya kembali. Oke, luar biasa. Senang sekali, sudah luar biasa. Jadi bisa diperhatikan di sini di layar. Ini kesimpulan materi kita hari ini. Jadi benar yang sudah disampaikan tadi bahwa di dalam kajian biologi, evolusi berarti perubahan pada sifat yang diwariskan satu populasi. Populasi ini kan jenis yang sama, jadi bukan berarti burung bidadari jadi cendrawasih, tapi induknya bidadari ya burung bidadari juga. Oke.
Bisa ya? Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi mari kita aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya sudah selesai ya? Waktunya kita semangat? Semangat. Sudah siap? Oke, kuis ini seperti biasa kita menggunakan handphone masing-masing. Kemudian menjawab lewat handphone, soalnya akan ditampilkan di layar. Ya? Bisa? Oke, sudah siap ya? Nomor 1. Di layar HP-nya nampak juga kan soalnya? Itu agak loading kayaknya. Gimana sih? Oke. Silakan. Waktunya kurang lebih 2 menit. Semua ya? Oke, mari kita lihat apa yang benar. Wow. 100% benar ya semua? Ya. Sebelum kita tutup, mari kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Apakah senang, apakah tidak senang? Silakan dituliskan di kertas ini, kertas buat semua. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung ya. Kita sudah melewati semua tahapan-tahapan tadi dan alhamdulillah sudah ditemukan kesimpulannya ya. Refleksi dari saya untuk pembelajaran hari ini sangat seru dan juga ibu guru yang sangat semangat. Harus dong semangat sehingga saya menjadi tambah semangat dan juga produk presentasinya bervariasi ya. Terjawab tidak tadi pertanyaan yang disampaikan di rumusan masalah? Ya, jadi rumusan masalah tadi semua terjawab, alhamdulillah. Dan kita sudah merefleksikan, luar biasa, seru, menyenangkan, alhamdulillah. Baik, jangan lupa dikumpulkan tadi LKPD-nya, mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya.